Halo semuanya, kali ini aku bakal ngebahas mengenai upgrade dari deck starter deck yang kemarin aku bahas itu, yang Mega Venusaur. Ini upgrade-nya, upgrade dari aku sih. Yaitu aku masukin beberapa kartu baru. Ya, pertama ada Badiou. Badiou ini fungsinya buat apa? Jadi kalau nanti kalian lihat di gameplaynya itu, Badiou ini pasti buat ada dua fungsi sih Badiou ini. Buat turn awal dimana aku belum bisa nyerang, jadi aku pakai Badiou karena serangannya gratis tuh. Ini kalau energinya kayak kosong gini berarti dia nggak butuh energi buat nyerang. Terus serangannya lumayan OP karena kalau kita nyerang pakai Badiou, di turn berikutnya musuh itu nggak bisa pakai item. Item itu kartu yang mana? Kartu yang ini packaging set, pindah energi, terus Ultra Ball nggak bisa dipakai, ini nggak usah dipakai, aspek Pokepet nggak usah dipakai sama musuh. Jadi ini sangat-sangat bagus buat mencegah musuh itu buat makin jadi gitu. Jadi ini karena kita belum jadi, kita pakai Badiou buat mencegah musuh jadi duluan gitu. Jadi ini kartu yang sangat bagus. Dan dulu waktu dia rilis ini di Indonesia ini sangat dicari-cari ya, harganya jadi mahal gara-gara kartunya bagus banget. Terus Venusaur-nya aku nggak ada ubah, paling berubah sama efisiennya aku kurangin jadi 221. Kenapa Mega Venusaur-nya jadi tetap satu? Karena di deck ini penyerang utamanya tuh bukan Mega Venusaur tapi Ogerpon. Nanti aku bahas. Mega Venusaur di sini cuma dipakai energinya, ability sebagian besar. Tapi kalau bisa kepepet dan nggak ada Ogerponnya, kita bisa pakai penyerangnya. Tapi penyerang utama tetap Ogerpon, makanya aku cuma bawa satu gitu. Terus Mega ini aku bawa 222 tetap harusnya. Kalau di Tata deck juga 22 ya. 322 dong. Kalau di sini 222 karena mana sih? Oh ini. 222 tetap aku ubah. Terus Tapu Bulu tetap aku pakai karena emang ini counternya Ogerpon yang aku bahas kemarin. Terus aku tambah Ogerpon yang elemen daun sebanyak 3 buah. Ogerpon ini itu bagus banget karena dia tuh bisa akselerasi energi dengan pakai ability-nya. Jadi kan tiap turn itu kita cuma bisa taruh energi 1 biji doang kan ke Pokemon sendiri. Kalau kita pakai Ogerpon, ability-nya itu kita bisa attach masukin energi basic daun ke kartu ini, ke Ogerpon ini. Terus kalau kita masukin pakai cara ini, kita bisa ambil satu kartu dari deck. Jadi selain dia jadi akselerator energi, dia juga bisa jadi draw engine. Jadi dia bisa dapat satu kartu gitu. Ya, ini bagus, maka aku bawa banyak, aku bawa 3. Dan dia jadi penyerang utama karena damage-nya juga lumayan bagus karena dia tuh punya skill serangan ini bakal ditambah 30 setiap energi yang tertancap di kedua Pokemon aktif. Jadi minimal dia tuh pasti dapat 30 plus 90 berarti 120 lah. Belum lagi kalau musuhnya pakai ada tancap energi juga Pokemon aktifnya. Dan biasanya aku Ogerpon ini aku lebih dari 3 sih biar damage sebanyak mungkin. Nanti kayak ada contoh tadi itu di gameplaynya Ogerponnya bisa tinggi banget damage-nya karena dia juga dibantu sama Meganium yang energinya itu dikali 2. Jadi biasanya kan 3 kan kok dia ada 3 energi jadi 120. Kok di Meganium dikali 2 sama energinya jadi ada 6 energi. Jadi 30 ditambah 30 dikali 6 berarti berapa itu? 180 ditambah 30 berarti ada 210 minimal kalau ada Meganium. Jadi itu bisa nge-KO Pokemon X yang basic gitu. Jadi ini bagus banget sebagai penyerang utama. Belum lagi nanti di gameplaynya aku ada ngelawan Mega Zygarde yang lemah terhadap daun. Jadi damage dikali 2 lagi. Jadi udah 210 dikali 2. Jadi ya lebih OP lagi nanti. Gitu. Makanya nih kartu bagus. Jadi penyerang utama. Terus ini Fashion DPT, ini juga kartu yang baru aku tambahin. Jadi yang dipakai ability-nya doang. Tiap kali Pokemon kita ada yang KO, kita bisa pakai ability Fashion DPT buat ngambil 3 kartu dari dalam deck. Jadi misalnya Badiou kan darah dikit tuh, pasti dong di KO sama musuh.
Jadi habis body di KO, Poison DPT ini ability aktif. Kita bisa ambil 3 kartu di deck. Jadi draw engine juga kalau kepepet. Kalau Pokemon kita ada yang KO gitu. Ini bagus banget, sebagus sama Meowth. Jadi kayak dua Poison DPT sama Meowth ini dua-duanya staple gitu. Kenapa? Terus ada Noctowl. Noctowl ini juga dipakai ability-nya Jewel Seeker. Jadi kalau misalnya kita evolve dari Hot ke Noctowl pada saat di play ada Pokemon Tera ini yang ada tulisan Teranya. Jauh grup ini Tera Pokemon. Kalau ada Tera Pokemon, Noctowl ini ability-nya nyala. Yang dimana kita bisa cari 2 kartu trainer apapun. Trainer itu yang item sama supporter. Dua-duanya trainer. Jadi ini juga draw engine, cuman aku jarang pakai karena kondisinya nggak memungkinkan kadang-kadang. Jadi aku cuma bawa 1 sama 1 gitu. Emang jarang kepake sih ini. Tapi kalau sekali kepake ini bakal bagus banget. Cuman di gameplaynya aku jarang pakai. Terus ada Meowth. Ini tuh kartunya OP, staple. Jadi dia punya ability Last Ditch Catch, yaitu kalau kita mainin Meowth tuh waktu kita di turn kita, selain dari itu awal mulai game, itu kita bisa activate ability-nya, dimana kita bisa cari kartu supporter apapun. Jadi supporter yang ada orang-orangnya ini. Jadi nanti di game nanti ada saat dimana aku bilang aku tuh butuh Meowth, karena memang pada saat itu kartuku tuh isinya Pokemon semua sama energi. Jadi ngebreak istilahnya. Kayak aku nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau misalnya aku ada Meowth pada kondisi itu, aku bisa ambil siapa misalnya kayak Lily, terus aku bisa ngereset tanganku gitu. Jadi aku masih bisa main. Kalau aku nggak ada Meowth ya berarti aku nge-stuck pakai Pokemon itu doang yang di tangan gitu. Jadi ini bagus banget. Terus Pokemonnya itu aja, sisanya harusnya ini sama, masih aku pakai. Energesus ini buat pindahin energi. Kenapa aku bawa walaupun ada Venusaur? Karena Venusaur ini cuma bawa 1. Kadang-kadang bisa aja dia nggak aku pakai. Kadang-kadang dia mati duluan sebelum aku bisa setup. Jadi Energesus ini jaga-jaga kalau misalnya Venusaurnya nggak ada di arena gitu. Makanya aku cuma bawa 1 karena ini jaga-jaga doang. Terus ini Net Stretcher ini emang bagus banget kartunya. Aku bisa ngambil Pokemon atau basic energi dari tong sampah ke tangan. Tapi cuma bisa ambil 1 jadi pilih antara Pokemon atau basic energy. Bagus itu. Terus Pokepad udah aku bahas, Ultra udah. Nah, itu Everstem. Ini tuh aspek itu khusus, itu item khusus karena aspek cuma boleh ada 1 kartu, ada 1 aspek di start deck. Jadi kan walaupun di item biasanya bisa bawa 4 tiap kartunya, aspek ini khusus, dia cuma bisa bawa 1. Jadi aku nggak bisa bawa 4 Everstem. Aku cuma bisa bawa 1 Everstem doang. Nah, Everstem ini apa? Biasanya kalau baju aku mati, KO misalnya, Everstemnya bisa aku pakai, yang mana aku sama musuh bakal ngebalikin kartu tangan ke deck. Terus aku ngambil 5, musuhnya ambil 2, yang mana itu bakal ngebikin musuhnya susah main karena kartu di tangan cuma tinggal 2 gitu. Jadi aku bisa main, semoga. Terus musuhnya nggak bisa main, semoga. Karena kartu cuma 2 dan sedangkan kartuku ada 5 gitu. Maka namanya unfair stem ketidakadilan. Memang nggak adil, aku jadi lebih banyak kartunya kan gitu. Terus ini aku bawa Stadium Pohon. Ini sangat-sangat OP di deck Stage 2 TP Down. Jadi ini tuh istilahnya pengganti dari Rare Candy, tapi lebih bagus lagi karena kalau Rare Candy kan aku tetap harus tunggu 1 turn buat nge-evolve basic ke Stage 2. Sedangkan kalau Force Fatality nggak perlu. Aku bisa langsung masukin Bulbasaur, langsung Ivysaur, langsung Venusaur dalam 1 turn yang sama. Jadi nggak usah tunggu 1 turn lagi. Makanya aku bawa banyak tuh. Bawa berapa tuh? 4. Karena ini emang bagus banget stadiumnya. Dan aku suka banget. Makanya deck daun ini saat ini kesukaan aku gara-gara ada stadium ini. Kalau deck ini nggak ada, kalau stadium ini nggak ada, deck ini jadi susah banget mainnya. Dan aku nggak bakal suka sama deck ini. Gitu. Jadi alasan utama aku suka deck daun saat ini ya. Karena gara-gara ada stadium pohon ini. Terus udah itemnya itu doang sama stadium. Supporter. Nah, boss order ini bisa narik Pokemon musuh yang di
cadangan ke aktif. Ini bagus banget, emang staple tiap deck harusnya bawa minimal 1. Aku bawa 2 karena ini emang bagus banget. Misalnya kayak aku butuh KO Pokemon kecil, aku tinggal tarik aja Pokemon kecil ke depan gitu kan. Terus nih Briar, nah Briar ini agak susah jelasinnya. Jadi Briar ini cuma bisa dipakai kalau musuh press cardnya cuma tinggal 2, harus 2, nggak boleh 1, nggak boleh 3, nggak boleh lebih dari 3. Kalau misalnya 2 press cardnya musuhnya, aku bisa pakai Briar. Skillnya apa? Jadi during saat turn ini, saat turn aku pakai Briar, kalau misalnya musuh Pokemonnya ada yang KO, aku jadi musuhnya KO oleh damage dari Tera Pokemon aku ngambil 1 press card taman. Bisa gini, aku jelasinnya gini deh. Ogre Park kan Pokemon Tera tuh. Terus aku contohnya lawan Mega Zygarde. Misalkan Mega Zygarde-nya, mana Mega Zygarde-nya? Mega Zygarde. Kan Mega Zygarde itu kalau KO kan dia ngambil 3 kartu kan, akunnya kan. Nah, tapi karena aku pakai Ogre Pond yang mana Pokemon Tera, dan di turn aku nge-KO Mega Zygarde-nya aku pakai Briar, yang tadinya aku cuma ngambil berapa kartu? Ngambil 3 kartu price, aku jadi ambil 4 karena aku pakai Briar yang mana itu bikin price card-nya plus 1. Jadi sangat OP. Kok bisa misalnya aja tiba-tiba misalkan price card aku masih 4 tuh, yang mana lawan aku gak bakal expect aku bakal menang cepet kan, tapi gara-gara aku bawa Briar dan aku bisa nge-KO Omega Zygarde-nya musuh, aku langsung menang dengan dari price card 4 jadi ke 0 gitu. Jadi aku langsung menang gitu. Makanya ini OP kalau aku bawa Pokemon Tera. Ini pasti aku bawa minimal 1. Tapi susahnya adalah emang kondisinya buat ngaktifin ini emang sangat-sangat harus pas banget, harus perfect. Gimana aku harus ada Pokemon Tera dulu, terus aku musuh harus tinggal 2 press doang sisanya, dan itu pun musuh harus di-KO oleh Pokemon Tera aku. Nggak bisa Pokemon, misalnya aku ke KO pakai Venusaur EX lah, ini kan bukan Pokemon Tera tuh, Pokemon Mega kan. Kalau misalnya aku KO pakai Mega Venusaur pakai Briar, nggak ngaruh dia, soalnya dia bukan Tera. Jadi emang khusus banget. Tapi sekalinya ini bekerja aktif, ini langsung OP, jadi OP. Dia makanya aku cuma bawa 1. Oke, emang rumit sih ngejelasin Briar. Terus down aku udah jelasin. Ini just ini buat ngekacauin kartu tangan musuh. Bisa sama kayak first time, cuman efeknya ini ngocok kedua pemain, kocok kartu ke deck, kartu di tangannya, terus ambil masing-masing 4, yang mana jadi adil karena emang just kan harusnya adil. Beda sama Harvest Time yang nggak adil, just ini lebih adil, tapi tetap bisa dipakai kalau biasanya kartu musuh lagi banyak. Misalnya kartu musuh sekarang ada 10, banyak banget kan, pakai just buat ngecilin kartunya jadi 4 itu. Jadi ini emang kartu buat ngehancurin tangan musuh gitu. Kayak Lanas ini jarang pakai karena emang aku tuh butuh Pokemonku butuh KO dulu baru bisa aku pakai. Dia tuh skillnya tuh aku bisa ngambil 3 kombinasi Pokemon yang nggak ada ruleboxnya. Yang kalau kalian nontonnya kemarin, rulebox itu kayak Pokemon Mega, Pokemon EX gitu kan. Aku bisa ngambil 3 Pokemon yang KO yang nggak ada ruleboxnya ke tangan. Jadi bisa aku pakai ke Meganium lain, Chikorita, Belis sama Meganium. Misalnya ini kan Pokemon penting semua nih, 3 ini kan. Terus tiba-tiba di KO sama musuhnya. Nah, terus aku kebetulan ada Lanas udah aku langsung ambil pakai ini, langsung Meganium aktif lagi gitu. Jadi nggak ngaruh gitu. Terus Lily ada 4, emang bagus, makanya aku bawa 4. Kalau di Stateka cuma ada 2, aku bawa 4 karena memang sebagus itu. Terus energinya aku bawa 12. Kemarin kalau di Stateka dia dapatnya 15 kan, aku cuma bawa 12 karena emang Stateka itu kebanyakan. Dek biasa tuh bisa bawa 10, 12, bisa 9. Dan rekor aku tuh main Pokemon itu pakai deck Charizard EX itu cuman pakai 5 energi doang, karena emang sebenarnya energi itu nggak butuh banget, nggak butuh sebanyak itu, kecuali deck yang emang butuh banyak energi, contoh kayak Cerulege. Mungkin aku nanti bakal bahas ke depannya. Tapi buat Venusaur 12 ini udah cukup, lebih dari cukup sih.
sekian pembahasan mengenai deck Mega Venusaria versi upgrade dari starter deck. Kita langsung ke gameplaynya. Oke, balik lagi pakai deck Mega Venusaur. Pasti pilih jalan pertama. Lumayan awal yang bagus. Bulbasaur boleh. Musuhnya pakai Festival Lead. Kita pakai Chingset. Ogorpon ada nggak ya? Nggak ada lagi. Musuhnya harusnya bisa nyerang sih. 20 damage. Berarti nanti kita nanti aja. Kita buang boss order sama switch buat nyari Ogorpon. Terus Ogorponnya kita pakai buat Till Dance. Ambil satu kartu, dapat apa? Basic energy boleh. Dah. Turn berikutnya nerang pakai Badiou buat ngunci musuh. Semoga musuhnya belum jadi. Jadi ding. Dia pakai aspek Persistoli. Ini tuh dia bisa ngambil basic Pokemon apapun terus masuk ke bench. Jadi musuh kan benchnya masih kosong. Dia pakai Persistoli langsung dapat 5 tuh. Langsung masuk ke 5 biji Pokemon. Kayaknya dia majuin ini sih. Si siapa? Golden. Kalau tadi aku Badiou, musuhnya nggak bisa pakai ini. Cuma kan turn pertama nggak boleh nyerang, jadi ya nggak bisa. Yang musuhnya kenapa? Nyerang nggak? Oke. Dapat energi terus. Udah. Kita Till Dance dulu. Energi lagi, oke. Kita tancap energi. Mundurin Bulbasaurnya. Ngejudge. Dapat Lily belum guna. Pakai Chingset boleh. Dapat Ogorpon atau Ivysaur boleh. Energi butuh nggak ya? Enggak sih. Chikorita kita udah ada Meganium. Boleh. Berarti nanti tinggal cari apa dong. Terus nyerang. Musuh jadi nggak bisa pakai item. Apa nih skillnya? Dia bisa ngambil trainer card, battle items atau support, tapi nggak guna. Kan nggak bisa dipakai itemnya. Dan dia kalau ngambil support nggak bisa dipakai juga karena dia udah pakai ini. Tuh, dia pakai ambil lily, tapi lilynya baru bisa dipakai di turn berikutnya. Nah, ngapain? Di plane. Oke. Lumayan sakit ya. Meganiumnya berarti harus aku masukin ke deck. Sayang banget. Energi lagi tuh. Ini kalau aku nyerang KO ya. Berarti masukin ke Bulbasaur aja. Terus aku Lily. Forest. Oke. Boleh Forest. Terus Belief, Meganium, Ogorpon, pakai Till Dance.
dapat energi lagi. Cikota nggak usah. Boleh ding. Aku takutnya nanti Meganiumnya di KO sama musuh. Terus kita kill them. Immediately sour. Tuh dapat Venusaur nih. Oh, Venusaurnya di press rata. Oke lah. Serangan mereka kalau mau nyerang yang damage yang gede harus pakai stadium Festivalid. Mereka ada belum ya? Kalau mereka ada aku bisa buang pakai ini sih, Forest Vitality ini. Aku kan bawa 4. Jadi gak apa-apa lah. Treki buat nyari kartu. Pakai pet, nyari Pokemon, nyari siapa tuh? Seeking. Oke, dia bisa evolve Goldennya. Seeking dia di evolve tapi dia cuma butuh 1 serangan dong ya. 60. Semoga gak ada stadium festival mereka sih. Kalau ada damage di 120. Oh, dia tinggal cari ya. Pasti cari stadium itu. Oh, tadi monyet dulu. Stadium sih ini. Twilight Masquerade. Sayangnya festival itu decknya regulasinya H. Jadi bentar lagi tahun depan ini hilang ini festival itu. Jadinya nggak jangka panjang. Ogropon juga sih. Ogropon H ya kan? Masa H sih? Iya, Ogropon tuh H. ...120 kali 2 berarti 240 KO ini kalau aku nggak ngapa-ngapain. Tapi nanti aku jadi Venusaur sih. Lanas 8 tak guna. Terus Forest buang. Terus ambil pakai Tilt Dance. Dapat down. Nggak, apa nih ya? Pokemonnya nggak ada yang ini kan, cuma satu doang kan, video doang. Batin aja deh. Dapat energi lumayan. Kita mundurin dulu. Majuin Venusaur. Present DPT boleh. Terus pakai skillnya Ogropon. Down. Pakai Chingset boleh dah. Kalau dapat Bayleaf energi boleh. Banyak energi 2, saya nggak ada energi ya. Udah. Tancap manual nggak? Gak usah. Kita transferin dulu energi 1 ke Venusaur, 2-nya ke yang masih penuh darahnya. Oke, habis itu nggak usah tancap manual, kita langsung Jungle Dump. Yap, nggak mau tancap energi. Musuhnya pakai ini sih, pakai Pokemon Tool yang bisa ningkatin damage. Gak tahu damage berapa ini. Dia kan tambah 30 tuh. Sekali nyerang itu dia bisa dapat 100 tambah 130 kali 2 260. Berarti harusnya belum mati. Belum KO berarti. Festival Groundnya nih mau aku ini sih, aku buang sih. Tapi nggak ada kartu ini, nggak ada kartu Vitality aku. Masih ada 2 sih di deck atau di press. Ini sih yang bikin masalah ini. Mungkin aku bisa bikin decknya. Cuma sayang sih kalau bikin deck yang ini. Gak bertahan lama deh, cuma tinggal setahun lagi dia.
kalau dapat wali ini bagus sih. Kita lihat ya, dia sekali nyerang pakai tool ini berapa damage-nya. 130 harusnya. Apa nih kiran? Udah lama nggak lihat kartu ini. Tuh, 160 deh. Berarti 320 berarti. Oh, sakit juga ya. Butuh ini sih. Wali. Sakit lah. 2 kali nyerang loh. Bisa nggak ya dapat wali ya? Force lagi ding. Dan nggak kepake. Ya jangan di boss lah. Ini musuh kalau ada Festivagon aku langsung KO ini. Gimana ya? Nggak bisa pakai, jangan pakai boss order. Pakai don aku nggak mau ngambil siapa-siapa. Jangan nih, serang aja. Walinya nggak muncul lagi. Berarti dia butuh hit 90 damage. Oh. Dia tinggal cari ini sih. Cari stadiumnya ya. Pakai monyetnya. Emangnya deck emang cukup OP ya. Apalagi lawannya deck gede-gede kayak punya aku ini. Tuh tinggal digantikan. Ratus pas. Noctol. Coba dulu pakai ini. Gak ada ini, aduh, walinya ada ini lagi. Malah kepake dong. Aduh, malah kepencet. Ya. Siapa nggak tahu. Ya udah, penepunan tangan aja. Pencet lagi tadi. Aku bisa bikin ini, Bing. Oh ya, bisa bikin ini. Aku punya ide. Tuh. Tinggal bikin pakai pohon. Visor masuk. Venusaur masuk. Terus mundur. Solar transfer butuh 2 energi, dari ini 1, dari ini 1, dan terus udah. Mereka masih punya 1 ya festival groundnya. Iya, pasti mereka yang ini sih yang bakal taruh terakhir. Coba lihat ya, apakah bisa menang. Mereka bisa sih kayak boss terus tarik yang di belakang ini okreponnya. Kalau misalnya mereka nggak punya boss, berarti aku menang.
Cuma harusnya ada lah ya, nggak mungkin nggak ada sih. Tinggal ambil kan pakai Toiki. Nggak ada ini lagi. Kau sih ini. Mana deck susah dilawan sih. Buat ukuran single price ini OP sih. Mungkin aku bikin. Hilda, maka nggak pakai bos. Oke. Kenapa mereka nggak pakai bos ya? Masa mereka nggak bawa bos? Harusnya bawa lebih dari 4 sih. Nanti aku bawa satu lagi deh. Tapi bukan forest, gak bisa lagi. Bawa apa ya? Apa kali ya? Gunung kali ya? Gravity Mountain. Gila, sekali nyerang 160, gede banget. $260. Buat siapa? Betul Welly sebenarnya. Kamu tuh muncul Welly-nya. Ya udahlah. Briar. Bisa menang loh. Aduh, nggak bisa lagi. Briarnya telat. Ya udahlah. Kalau tadi Briar dapat, aku bisa maju Ogre Pond terus langsung ambil 2 prize. Nah, saya tadi Briarnya nggak muncul. Ente lah. Emang lagi sial aja berarti. Gila, dia bawa 4 berbenggel. Bawa 4 deh. Briarnya lo. Terak bang datangnya. Gini. Ya udahlah. Masih dengan deck Venusaur Compe. Oke, kita jalan kedua ya. Berarti Ogre Pond depan. Berarti Ogre Pond jadi peneng utama nih ya. Musuh pakai Psychic Clefairy, kayaknya bisa jadi Dagapult sih ini. Dagapult juga bawa Clefairy. Apa tuh? Ambil. Oh ya, Dagapult kan. Oke, kita nggak bisa nyerang sih. Terlalu gede energinya. Lumayan Bulbasaur. Kepet.
cari dulu deh. Kita butuh bediu ya, biar ngekunci musuhnya biar nggak terlalu ganas. Terus pakai lili pastinya buat ngedraw. Oke, dapat lumayan banyak. Oke, ini mundur dulu. Majuin baju nanti buat ngelock item musuh. Terus tak catching. Berarti kita bisa pakai bebasa dong. Oh, lepas visor. Lumayan. Terus kita tanam ke Bulbasaur, Forest nanti aja. Semoga musuhnya nggak ada kartu buat ngancurin tanganku ya. Kalau enggak kita bisa langsung aktifin Mega Venusaur nanti. Musuh udah ada Clock, Lily. Oke. Ada Drippy lagi. Berarti mereka udah pakai supporter. Berarti tuh langsung concede. Ya udahlah. Tumben Dragapult concede. Ya udah. Ya, kita jalan pertama. Kayak Korpon. Ini pertama yang jelek sih mulainya. Oh, kita lawan counter nih. Kita lebih kuat. Nggak bisa ngapa-ngapain. Kita next turn bisa apa? Nggak bisa apa-apa lah. Ini mah nge-stuck ini. Tapi untung ada Lily ya. Bos lagi nggak guna. Tapi ini aku harusnya ini sih lebih kuat sih. Musuh soalnya ini soalnya. Oh, dia Mega Zygarde-nya sama Lucario berarti. Jarang-jarang. Nggak sama ini nih, sama Bernacle itu. Mega Signal. Mega Lucario langsung. Ultra Ball buat siapa? Kayaknya jangan ding. Iya, kayaknya jangan. Karena kau pakai semua, tapi nanti pakainya. Aku butuh Avisal sama energi. Nih, 160. GG. Boleh nih, masukin dulu. Turn kedua langsung kalahin Mega. GG juga nih. Tapi emang sih expected, soalnya memang lemah sama daun dia. Tepat. Korpon lagi lumayan. Belief boleh lah. Menurut Mega Nima di KO sama musuh kan. Terkejut yang pasti. Kayak kok bisa langsung kalah Mega Zygarde-nya. Kalau bisa dapat bos, aku langsung menang ini. Oh, dia masukin Mega Zygarde. Wah, gila. Lah, langsung kalah dong. Lah, maksudnya gimana?
Kan Lucario kan nggak lemah sama daun kan? Mega Zagonya lemah. Maksudnya opo iki? Ya, Presentivity. Tapi kenapa dia maju? Oh, dia bawa Bernacle. Lah, ini deck apa, cok? Ada semua. Ini musuhnya kenapa, Cir? Langsung kalah dong. Loh, iya langsung kalah dong. Game apa ini? Udah. Terus aku mau ngapain? Udah, menang. Oke. Anti klimaks. Game terakhir yang sangat-sangat anti klimaks. Udah, sekian deck Mega Bulbasaur yang kompetitif ini. Akhirnya ada menang walaupun menangnya agak aneh. Terima kasih telah menonton.